Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini atas anugerah dan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama kembali, khususnya dalam perayaan Natal pada tanggal 25 ini ya Tuhan. Kami percaya semua umat-Mu dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, bahkan penuh dengan pengharapan. Ketika Engkau Tuhan lahir, menjelma menjadi manusia, ada di antara kami, menebus kami, dan sekarang Engkau telah menyiapkan tempat bagi setiap kami yang kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Kami membawa hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, urapi hamba-Mu, tahirkan, sucikan, kuduskanlah, sehingga setiap apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Kita percaya bersama-sama, katakan amin. Sekali katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari coba lihat kiri kanan saudara. Apakah dia bersukacita? Apakah dia berbahagia hari ini? Dan coba lagi cek kiri kanan, apakah juga dia pakai baju baru atau baju bagus, pakai makeup yang bagus, dan juga pernak-pernik yang lain. Haleluya. Ya, karena ini suasana Natal, maka saya percaya kita juga punya penampilan yang menarik, walau bukan itu yang utama atau bukan itu yang jadi prioritas. Maka hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap semua kita yang hadir hari ini boleh dengan tekun, dengan mendengarkan dengan baik, mendengarkan firman dengan tidak mengganggu konsentrasi yang lain. Semua fokus supaya kita bersama-sama boleh diberkati oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini, pada saat hari ini tepatnya. Amin, saudaraku. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tahu Natal adalah sesuatu yang sangat penting, dan ini tidak akan pernah tidak dirayakan oleh orang Kristen. Bahkan salah satu perayaan terbesar orang-orang Kristen adalah itu berbicara tentang perayaan Natal. Maka perlu kita pahami bahwa apa yang kita rayakan jangan hanya sebuah euforia. Euforia itu artinya adalah sebuah kegirangan atau sebuah semarak atau sebuah kegembiraan tanpa sebuah dasar yang jelas, tanpa sebuah alasan kenapa kita harus bergembira, kenapa kita harus berbahagia. Maka seperti lagu-lagu Natal kan, bagaimana kita disuguhkan dengan berbagai kata dan kalimat tentang berbahagia, tentang bersukacita. Seperti hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Jadi ada kata gembira, kata bahagia, kata semarak. Tetapi kita tidak boleh menjadikan gembira kita, bahagia kita hari ini hanya sebuah euforia yang tidak berdasar atau hanya sekedar ikut-ikutan atau tren. Nah, ini yang jadi masalah. Maka saudara, kita harus tahu apa makna kelahiran Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Maka ini sangat penting supaya kita jangan sampai keliru, jangan sampai kita terbawa arus, terbawa suasana, sampai kita tidak memahami kenapa dan apa penyebab kita berkumpul dan bersukacita hari ini. Nah, saudara, Natal itu berbicara tentang kelahiran Kristus. Tentu semua kita sudah tahu dan semua kita sudah juga mendengar dan juga mengetahui hal ini. Tetapi apa kira-kira makna daripada kelahiran Tuhan Yesus? Kenapa Yesus harus lahir, saudara? Ini adalah merupakan sebuah pertanyaan penting yang harus kita jawab. Maka yang pertama adalah bahwa kelahiran Kristus adalah bukti dari penggenapan janjinya. Sekali lagi saudara, Yesus lahir seperti apa yang saya bicarakan tadi malam di Natal 24. Bagaimana
Yesus lahir di kandang domba. Itu memberikan pengertian kepada kita bahwa dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya supaya kita bisa bersama dengan dia sebagai dia menjadi Allah yang Immanuel. Yang kedua, dia adalah bentuk kepeduliannya kepada orang yang tersingkirkan, orang yang termarginalkan, orang yang terbuang. Bahkan yang ketiga adalah bagaimana dia mau ada di tempat yang kotor, yang bau, bahwa manusia adalah orang berdosa yang bau, yang kotor, tapi dia mau ada bersama dengan kita. Nah, hari ini juga kita bicara bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus juga memberikan makna kepada kita bahwa itu adalah bukti dari penggenapan janjinya. Janji yang mana, saudara? Nah, tahukah saudara bahwa sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus tidak hanya diberitakan pada saat dia sudah lahir di Bethlehem. Tapi Yesus sudah dinubuatkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelumnya oleh para nabi-nabinya dalam perjanjian lama. Dalam kitab Yesaya juga sudah dikatakan bagaimana dia akan lahir. Dia disebut adalah penasihat ajaib, dia disebut juga Immanuel. Maka itu sebabnya saudara, apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi, maka itulah yang digenapi pada saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada jauh sebelum Yesus lahir secara manusia, saudara, dia sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi dalam zaman yang berbeda, dalam tempat yang berbeda, dan tanpa ada komunikasi satu dengan yang lain dari antara nabi-nabi yang bernubuat ini, tetapi itu mengarah kepada satu janji, yaitu lahirnya Yesus Kristus sebagai Mesias dan sebagai penyelamat dan juru selamat bagi kita. Bangsa Yahudi sebenarnya, saudaraku, mengerti hal ini. Mereka tahu bahwa juga mereka sedang menantikan namanya Mesias. Mereka sebenarnya sedang menantikan juru selamat karena mereka sudah mengetahui dari kitab perjanjian lama. Mereka juga menantikan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus lahir sebagai penggenapan dari janji dan sebagai penantian dari mereka yang menantikan Mesias, dan Yesus lahir di Bethlehem, tetapi orang Yahudi justru menolak. Orang Yahudi justru, saudara, tidak menerima. Bahkan orang Yahudi membenci, memusuhi, bahkan sampai menyalibkannya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Jadi saya ulang tadi, saudara, Yesus lahir adalah merupakan penggenapan dari janji Allah. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa melalui Adam dan Hawa, maka pada kala itu Allah sudah berjanji bahwa dia akan mengirimkan juru selamat. Atau apa seperti istilah dalam bahasa Alkitab dikatakan bahwa kepala ular itu akan diremukan dengan tumit kaki. Itu bicara tentang juru selamat yang akan mengalahkan kuasa iblis dan kuasa kegelapan, bahkan kuasa maut, maksud saya kuasa maut dan kuasa dosa. Dan ini orang Israel tahu sebenarnya mereka menantikan Mesias, tapi mereka tidak meyakini dan mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Sebab mereka sangat tidak terima kalau yang disebut Mesias yang adalah Yesus itu justru lahirnya terhina. Lahirnya justru di kandang domba, bukan di tempat yang megah seperti raja-raja pada umumnya. Nah, perlu kita tahu bahwa pada saat itu orang Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi mereka sedang dijajah di bawah pemerintahan Romawi, sama seperti kita dulu dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi tahu nggak, kan sudah pasti kalau orang yang terjajah, yang satu yang utama yang dia mau bagaimana dia dimerdekakan atau dibebaskan oleh sebuah kerajaan atau kuasa. Nah, mereka berpikir bahwa Yesus yang datang sebagai Mesias akan membebaskan mereka secara politik,
akan membebaskan mereka secara perbudakan dari bangsa Yahudi, dari bangsa Romawi. Tetapi kenyataannya tidak, saudara. Yesus datang tidak dalam fisik yang gagah perkasa, bawa pedang dengan ribuan malaikat, naik kuda, dan lain sebagainya. Tapi Yesus justru datang dalam sosok bayi yang lemah yang ada di palungan, bahkan di kandang domba. Maka orang Yahudi sangat tidak menerima hal ini. Sebab sosok raja yang ada di benak mereka adalah raja yang seperti pada umumnya lahir di istana, lahir di tempat-tempat yang mewah, bahkan berasal dari keturunan konglomerat atau keturunan ningrat, keturunan terhormat, keturunan raja-raja, bahkan lebih tepatnya dari keturunan Raja Daud, dari keluarga yang terhormat dan memiliki kedudukan penting di mata masyarakat Yahudi. Jadi kan dalam benak mereka mestinya kalau raja itu idealnya secara manusia mesti lahir di istana, dilahirkan dari keluarga yang terhormat, bahkan juga menjadi orang yang paling penting pada saat itu. Tetapi ini justru terbalik. Yesus lahir dari Bunda Maria bersama Yusuf yang bukan orang ternama dan terkenal. Dia juga tidak dilahirkan di istana, tapi justru di kandang domba. Nah, ini yang membuat mereka tidak terima, saudara. Padahal, saudara, kelahiran Yesus merupakan janji yang digenapi atas apa yang disampaikan oleh Allah melalui nabi-nabinya dalam perjanjian lama. Jadi itu adalah janji yang nyata yang digenapi. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti digenapi, katakan amin. Tidak peduli apakah itu akan digenapi 100 tahun, 1000 tahun, atau berapa lama. Makanya itu sebabnya saudara ada sebuah lagu mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walau kita kadang tidak mengerti, Allah tidak pernah terlalu cepat dan dia juga tidak pernah terlambat. Tetapi dia tepat pada waktunya. Nah, tepat pada waktunya itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Maka menjadi masalah pada kala itu bagi orang Yahudi. Mereka memiliki konsep tersendiri tentang Mesias. Jadi mereka punya konsep tersendiri, Mesias itu harusnya seperti ini. Nah, contohnya Mesias itu mestinya adalah dari keluarga terhormat, lahirnya di istana, wah kekuasaannya secara politik luar biasa. Itu kan konsep mereka. Jadi seolah-olah mereka mau menghadirkan Mesias berdasarkan apa yang mereka mau, apa yang mereka ingini, seperti yang mereka konsep, seperti yang mereka harapkan. Padahal kan kehadiran Mesias itu bukan kemauan orang Israel, tapi kemauan Allah. Tentunya orang Israel tidak boleh memberikan konsep tersendiri. Tetapi itu murni mesti melalui konsepnya Allah. Harusnya mereka mesti berserah dan menyerah dan berkata, apapun dan bagaimanapun cara Allah menghadirkan Mesias, harusnya mereka mesti terima. Nah, sama seperti kita, saudara. Seringkali kita berdoa, tapi dalam doa kita sudah membuat sebuah konsep jawaban. Mestinya Tuhan jawab seperti ini. Mestinya Tuhan jawab seperti ini. Paham apa yang saya maksudin, amin? Seringkali kita berdoa, saudara, tapi di dalam pikiran kita sudah punya konsep, sudah punya semacam gambaran dari jawaban itu. Padahal kan Allah menjawab tidak selalu atau tidak seperti apa yang ada di pikiran kita. Nah, contohnya saudara berdoa begini, Tuhan, aku berdoa buat jodoh, Tuhan. Aku berdoa buat jodoh, tapi dalam pikiran saudara, jodoh saudara itu datangnya bulan depan atau tahun depan. Padahal saudara kan itu kan
pikiran saudara, artinya Anda seperti memberikan sebuah konsep, mestinya Tuhan jawab seperti itu. Padahal kan bukan saudara yang menjawab, bukan saudara Tuhan, tapi Tuhan lah yang menjawab berdasarkan cara Tuhan. Jadi kalau saudara minta jodoh, kapan Tuhan mau kasih? Ya saudara tinggal tunggu dan sabar. Jangan minta jodoh, mesti minta jodoh, terus yang ada pikiran saudara tahun depan. Saudara bisa berkata, Tuhan aku memohon. Saudara juga bisa berkata pada Tuhan, contohnya, aku memohon Tuhan jika engkau berkenan tahun depan. Tapi kan kalau berkenan, tapi bisa tahun depannya lagi, atau lebih cepat dari itu. Nah itu adalah merupakan sebuah gambaran betapa seringnya kita memberikan sebuah konsep tersendiri, saudara. Membuat konsep tersendiri tentang cara Allah menolong kita, cara Allah memberkati kita. Padahal Allah punya caranya sendiri untuk memberkati kita. Bagian kita adalah percaya, berserah, dan taat. Dan apapun yang Tuhan berikan dengan caranya, kita mesti terima. Orang Yahudi tidak menerima. Mereka memiliki konsep tersendiri, namun rupanya Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang hina. Dan hanya anak dari seorang tukang kayu, bukan seorang terhormat. Seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 41 sampai 42, saudara. Itu sebabnya mereka menolak Tuhan Yesus yang sebenarnya datang sebagai juru selamat dunia. Padahal saudara, kelahiran Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari apa yang mereka sudah nanti-nantikan. Saya ulang saudara, kehadiran Yesus adalah penggenapan dari janji Allah yang mereka nanti-nantikan, yaitu tentang kedatangan Mesias. Tapi ketika Allah menggenapi janji dan apa yang mereka nanti-nantikan digenapi oleh Allah, justru mereka menolak. Hati-hati saudara. Mungkin saudara banyak hal yang saudara nantikan, tapi Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda, yang tidak seperti yang kau harapkan. Jangan sampai saudara menolak. Kadang-kadang kita meminta Tuhan, kita kan bisa meminta begini, Tuhan, muluskan perjalanan saya, muluskan perjalanan karir saya contohnya. Tapi yang datang justru badai, justru goncangan. Maka kita kadang-kadang, kok ini yang terjadi ya? Akhirnya kita menolak. Padahal bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Sebabnya Tuhan punya cara yang khusus, yang tidak terselami, yang tidak terpikirkan oleh kita. Pernah ingat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang buta? Dia tidak menumpangkan tangan ke orang yang buta itu. Dia tidak mengoleskan minyak, tapi dia justru meludahi tanah, meludah ke tanah, dan itu diaduk sama dia, ditempelin sama mata orang itu yang buta itu, langsung sembuh. Nah kalau saudara melakukan seperti itu, ya orang itu mungkin matanya malah melepuh atau malah kurapan, saudara. Artinya Tuhan punya cara, saudara. Tuhan punya cara tersendiri, bukan seperti cara kita, bukan seperti yang kita pikirkan. Maka suatu saat kan ada orang yang kebanjiran. Nah, sekarang musim kebanjiran, kita juga prihatin dan juga berdoa supaya masalah banjir ini boleh segera selesai dan keluarga yang terkena musibah ini Tuhan kuatkan dan Tuhan pelihara. Tapi suatu saat ada orang yang sedang kebanjiran. Maka waktu dia sedang kebanjiran, datang orang pakai pelampung dan mengatakan kepada dia, Pak, ayo, ini pelampung. Kita selamatkan diri biar kita jangan kena banjir. Tapi dia berkata, enggak, saya enggak butuh pelampung. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya, katanya. Terus banjir terus makin naik, dan dia pun mulai naik ke lantai 2 rumahnya. Lalu datang lagi orang, penyelamat, bawa speedboat gitu ya, bawa kapal atau bawa kapal sampan atau sejenisnya begitu. Lalu kata, Pak, ayo,
Bapak biar kita evakuasi masuk ke speedboat ini, masuk ke kapal ini. Tapi dia berkata, enggak, Tuhan akan tolong saya. Dia yang akan menolong saya. Lalu saudara, dipaksa pun dia enggak mau. Akhirnya air naik terus sampai di atap rumah. Dan di atap rumah saudara datang helikopter juga. Mau menolong, dia berkata, Pak, kami turunkan tali, silakan Bapak pegang talinya supaya Bapak diselamatkan. Tapi Bapak ini berkeras, tidak perlu, Tuhan pasti tolong saya. Akhirnya saudara, singkat cerita, Bapak ini mati. Tenggelam di banjir itu. Dan setelah dia mati, dia komplain dan ketemu Tuhan kan. Dia komplain sama Tuhan dan berkata begini, Tuhan, aku sangat percaya kepadamu, engkau pertolonganku dan aku beriman kepadamu. Tapi kenapa aku harus mati dengan banjir yang melanda rumah saya? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Lalu pada saat itu saudara, Tuhan pun tersenyum kira-kira seperti itu dan berkata, anakku, bukan aku tidak tolong kamu. Aku sudah menolongmu. Tapi dia berkata, mana ada? Tahu nggak waktu ada orang kasih pelampung samamu? Itu aku yang menyuruhnya. Itu bentuk pertolonganku. Tapi kau menolak. Tahu nggak waktu datang bawa speedboat atau bawa kapal untuk menolongmu? Kau juga menolaknya. Bahkan pakai helikopter pun datang untuk menolongmu, kamu pun menolaknya. Itu adalah caraku menolongmu. Maka pada saat itu dia pun kaget dan tidak habis pikir. Ternyata dia punya konsep yang salah tentang pertolongan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan menggenapi janjinya kepada orang Israel melalui kelahiran Mesias sebagai juru selamat. Tetapi mereka justru menolak karena tidak seperti yang mereka pikirkan. Maka kadang-kadang kita juga bisa seperti itu. Tuhan menggenapi janjinya kepada kita. Tuhan menggenapi doa kita. Tuhan menggenapi permohonan kita. Tapi karena tidak seperti yang kita pikirkan, yang kita harapkan, justru kita menolaknya. Ini yang bisa berbahaya saudara. Tuhan bisa lakukan. Contohnya saudara mungkin berkata, Tuhan berikan aku kesabaran. Wah, tidak langsung langsung saudara sabar. Tapi akan ada orang yang membuat hati saudara jengkel, dari teman kerja, dari sahabat, dari keluarga, dan macam-macam. Waktu saudara berkata, Tuhan berkati ekonomiku, berkati keuangan gua, tiba-tiba preng, keluarga sakit, uang habis, dan macam-macam yang lain. Lalu kita mungkin berkata, kenapa Tuhan tidak dengar? Kenapa tidak Tuhan jawab? Kenapa tidak menggenapi janjinya? Padahal bisa jadi Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membawa kita kepada jawaban yang sesungguhnya. Maka ini adalah hal yang penting saudaraku untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Natal harus kita maknai sebagai lahirnya Yesus, Sang Mesias, Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia, sebagai penggenapan janji Allah bagi manusia yang dikasihi. Ini juga berarti janji Allah mengenai Mesias yang sudah digenapi. Karena itu jangan lagi kita menantikan kelahirannya. Seperti sebagian bangsa Yahudi yang saat ini masih menantikannya. Jadi orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan. Padahal Yesus sudah datang, sudah lahir. Bahkan sudah bangkit dari antara mata yang mati naik ke surga. Tapi mereka menolak itu, sampai sekarang mereka masih menanti. Maka perayaan kita juga hari ini bukan bicara tentang Yesus lahir secara jasmani. Tapi perayaan kita lah bagaimana Yesus sudah menggenapi, Allah menggenapi janjinya dalam diri Yesus. Dan Yesus harus lahir di dalam hati kita. Katakan amin. Maka kelahiran Yesus dalam hati kita itu yang harus menjadi konsentrasi kita hari ini. Sekarang pertanyaan saya saudara. Harusnya yang kita rayakan bukan lagi bayi Yesus pada 2000 tahun yang lalu yang ada di Bethlehem. Tapi yang kita rayakan adalah bagaimana kelahiran Kristus dalam diri kita yang membuat kita berubah, yang membuat kita
tobat yang membuat kita mengalami kehidupan yang berbeda. Yang dulunya dalam kegelapan, sekarang dalam terang. Maka saya berharap saudara semua kita boleh mengerti dan memahami hal ini. Ini adalah hal yang penting. Yang berikutnya saudara, kelahiran Kristus adalah kabar keselamatan kepada kita. Kelahiran Kristus membawa keselamatan kepada kita. Dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12, Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12 dan dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang kita dengar dan kita tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan kalau tidak diselamatkan maka manusia punya nasib, cuman punya nasib satu, binasa dan mati dalam kekekalan, dalam api neraka. Tapi saudara, Allah tidak mengharapkan, atau tepatnya Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Maka dia mengutus putranya Yesus Kristus. Kelahirannya menjadi kabar keselamatan kepada kita. Maka ini yang mesti kita rayakan, saudara. Jadi kelahiran Kristus memberikan pengertian dan makna kepada kita bahwa keselamatan telah datang di antara kita. Keselamatan telah ada bersama kita. Keselamatan telah ada bagi semua orang. Yang tadinya yang ada adalah kebinasaan, kematian, dan kematian dalam kekekalan neraka, saudara. Karena tidak ada orang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang bisa menghindar dari situ kalau tidak diselamatkan. Jadi kalau contoh kecilnya sebenarnya seperti ini. Keadaan manusia yang jatuh di dalam dosa itu seperti orang yang masuk dalam sumur yang sangat dalam. Sumur kosong yang sangat dalam. Katakanlah sumurnya ini ada 100 meter, saudara. Sumurnya 100 meter. Kita berada di sumur 100 meter. Dan kita tidak mungkin bisa naik ke atas kalau tidak ada orang yang menyelamatkan kita dari atas ke bawah. Tangkap sampai sini? Yang bisa mengeluarkan kita dari sumur ini hanya orang yang ada di atas sana. Dengan memberikan tangga atau memberikan tali dan dengan berbagai macam, saudara. Gak usah deh 100 meter. Mungkin sekitar 20 meter, kurang lebih seperti itu. Tapi saudara mesti ngerti apa yang saya maksud. Maka orang yang ada di dalam sumur ini tadinya, dia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya untuk bisa keluar dari situ. Maka mesti ada orang lain yang datang untuk menyelamatkannya. Kalau tidak ada yang menyelamatkannya, dia akan pasti mati di situ. Pasti akan mati. Satu-satunya ya paling katakanlah contohnya kalau kita berada dalam sumur terus nggak ada orang yang nyelamatin kita, kita teriak sekuat-kuatnya berusaha juga mau manjat tapi tetap tidak bisa. Coba apa yang ada dalam pikiran kita? Yang ada dalam pikiran saya dan saudara pasti ya udahlah, pasti aku mati di sini, nggak ada lagi pertolongan. Begitu saudara. Akhirnya cuman menghabiskan hari-harinya di situ. Selagi masih bisa bernapas ya sudah. Tapi yang ada pikirannya saya pasti mati. Maka demikian sebenarnya dunia ini. Walaupun kita di dunia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih hidup, bernapas, bekerja, bahkan juga mungkin melakukan aktivitas yang lain. Tetapi kalau tanpa kehadiran Yesus Kristus, tanpa kelahiran Yesus Kristus yang datang dari sorga membawa keselamatan kepada kita, maka kita pasti akan mati. Tetapi sama seperti orang yang di sumur tadi, ada orang yang datang dari atas. Lalu dia menurunkan tangga atau menurunkan tali.
atau menurunkan apa saja yang bisa menolong orang di bawah lalu mengangkatnya ke atas. Demikian juga kita saudara, kita nggak pernah bisa naik ke surga, kita nggak pernah bisa menjangkau Allah dengan cara kita sendiri. Tapi Allah yang turun, Allah yang datang, Allah yang lahir, Allah yang ada bersama-sama dengan kita melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah. Sebabnya hal ini sangat perlu untuk kita pahami saudara. Mengapa Natal merupakan kabar kesukaan besar? Sebab seorang bayi telah lahir. Bayi yang lahir ini adalah juru selamat dunia, yakni Yesus Kristus. Sebab manusia yang sedang terbelenggu oleh dosa akan diselamatkan oleh Sang Juru Selamat yang kita rayakan pada saat hari ini. Maka itu yang disebut menjadi kesukaan besar. Kenapa kesukaan besar? Ya sama seperti tadi saudara. Orang yang di dalam sumur, yang sudah dalam pikirannya nggak ada pertolongan, saya tinggal nunggu mati. Tapi tiba-tiba ada suara dari atas, ada orang. Apakah ada orang di bawah gitu? Langsung berkata, waduh, kok ada orang di atas, selalu tolong. Maka ketika mendengar ada orang yang mau nolong kita dari atas, itu membuat kita punya harapan, punya sukacita, dan punya kebahagiaan. Demikian kita saudara. Ketika Yesus datang mau menyelamatkan kita, ketika Yesus datang mau menyelamatkan kita, berita itu mestinya membuat kita bersukacita. Berita itu membuat kita berbahagia, berpengharapan sesungguhnya kepada Dia. Ini saudara yang mesti kita rayakan. Maka kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kala itu ketika Yesus lahir, para bala tentara sorga bersukacita dengan nyanyian atau puji-pujian mereka, menyampaikan berita Natal kepada gembala-gembala. Seperti apa yang dikatakan saudara dalam Lukas pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Di sana dikatakan saudara, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ini yang membuat bala tentara surga bersukacita, karena hadirnya keselamatan bagi umat manusia yang tadinya akan binasa. Orang yang meresponi kabar keselamatan ini tentu bersukacita, memuji anugerah Tuhan yang besar ini. Sama seperti Maria memuji-muji Tuhan karena ia sedang mengandung juru selamat dunia. Demikian juga Zakaria, ia bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya karena istrinya Elizabeth yang akan melahirkan anaknya Yohanes Pembaptis pada kala itu. Tetapi karena Yesus sang juru selamat yang menyapa dia, yang menegur dia pada kala itu waktu masih dalam kandungan. Jadi tahu nggak waktu Maria ketemu dengan Elizabeth, ibunya Yohanes Pembaptis, kan pada kala itu langsung ada sebuah sukacita dalam rahim mereka padahal masih dalam kandungan. Karena apa saudara? Karena itu berbicara tentang hadirnya keselamatan bagi umat manusia. Makanya Natal berbicara hadirnya keselamatan bagi umat manusia. Ini harus menjadi dasar sukacita kita saudara. Natal mengingatkan kita supaya kita mengerti, supaya kita juga mengalami kesukaan besar ini. Apa itu kesukaan besar? Yaitu berita tentang keselamatan, di mana Yesus lahir sebagai juru selamat untuk menyelamatkan seluruh dunia, untuk menyelamatkan kita. Maka ini yang harus kita syukuri, ini yang harus membuat kita bahagia, ini yang membuat kita punya pengharapan, dan ini yang mestinya saudara yang kita renungkan hari Natal yang sangat berbahagia ini. Saya berharap saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita yang hadir hari ini, mohon buka hatimu saudara. Jangan sampai saudara mendengar khotbah setiap Natal, ikut ibadah setiap Natal, tapi saudara tidak memaknai apa itu sebenarnya Natal. Tapi saudara tak berada dalam kegelapan, tetap berada di luar keselamatan. Harusnya ketika saudara hadir dalam ibadah-ibadah Natal dan saudara merayakannya, maka perayaan yang saudara
harus syukuri, harus banggakan, dan harus membuat saudara bahagia ketika saudara sudah mengalami keselamatan, ketika ada harapan akan kita yang tadinya kita hanya punya nasib kebinasaan, tapi Yesus memberikan jalan kepada kita, membawa kita dari kegelapan kepada terangnya, membawa kita yang harusnya dari kebinasaan kepada kehidupan kekal, yang kelak kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Natal adalah sebuah kabar keselamatan bagi dunia. Maka itu sebabnya katakan dalam Yohanes pasal 3:17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Yang terakhir saudara, Natal atau kelahiran Kristus itu berbicara tentang jalan untuk mengalami kelahiran baru. Jalan untuk mengalami kelahiran baru. Dalam Yohanes pasal 3 19-21 di sana dikatakan, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Nah saudara, berbicara tentang kelahiran Kristus sesungguhnya adalah merupakan jalan setiap kita untuk mengalami lahir baru di dalam Kristus. Jadi kalau tadi saudaraku kita merunut kembali bagaimana Yesus lahir itu sebagai penggenapan janji akan hadirnya Mesias sebagai juru selamat. Lalu ketika Yesus lahir juga itu memberikan sebuah kabar kesukaan tentang keselamatan bagi kita, di mana sorga terbuka kepada kita. Tetapi ketika kita mendapatkan kabar keselamatan, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah dibawa dari kegelapan kepada terang, dari sumur itu tadi kita diangkat dan kita bisa berada bisa diselamatkan dari keadaan itu. Maka hal selanjutnya adalah kita juga harus masuk kepada pengalaman atau kita mengalami namanya kelahiran baru. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pertama tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kelahiran Kristus merupakan cinta, merupakan bentuk cintanya kepada kita. Bagaimana juga Kristus, saudara, dengan penuh ketaatan menjadi manusia melaksanakan kehendak Bapa, maka makna Natal berarti Kristus menjadi teladan kita untuk taat kepada Bapa. Jadi ketaatan kita kepada Bapa harus seperti ketaatan Kristus kepada Bapa. Itulah menunjukkan bahwa kita lah orang yang sudah lahir baru, saudara. Kalau dulu kita taat kepada diri kita sendiri, kita taat kepada hawa nafsu kita taat kepada keegoisan kita. Tapi kalau kita sudah mengerti dan menerima keselamatan, kita bukan taat lagi kepada diri kita, tapi kita taat kepada Allah melalui Yesus Kristus. Itu yang disebut mengalami kelahiran baru. Saudara, bila pemahaman kita seperti itu, maka kita sebenarnya sedang mengabaikan. Maksud saya, saudara, kalau ada orang berpikir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen itu hanya percaya saja maka diselamatkan. Saya ulang, saudara, kalau ada orang berpikir begini, menjadi orang Kristen yang penting percaya pasti kita diselamatkan. Nah, bila pemahaman kita seperti itu, maka kita sebenarnya sedang mengabaikan makna kelahiran Kristus yang sesungguhnya. Kenapa? Sebab mengikut Tuhan tidak cukup hanya percaya, melainkan kita juga harus punya iman. Dan iman kita harus disertai dengan perbuatan atau pertobatan. Jadi kita nggak boleh berkata, saudara, wah yang penting percaya. Kita percaya saja cukup, tidak perlu ditambah dengan embel-embel yang lain. Benar.
Kita mesti percaya sepenuhnya kepada Allah. Tapi sebagai wujud dari kepercayaan kita itu, kita menunjukkan iman kita melalui perbuatan kita. Sebabnya saudara Yakobus pernah berkata dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 19, apa dikatakan di sana? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi saudara, ketika kita menyadari Yesus telah lahir, yang kita rayakan hari ini dan kita sebut sebagai Natal, itu menunjukkan betapa besarnya cinta Allah kepada kita orang berdosa, maka Dia menyelamatkan kita. Tetapi keselamatan yang ada pada kita harus kita wujudkan melalui kehidupan yang baru atau kelahiran yang baru. Dan kelahiran yang baru ini akan kita tunjukkan, kita buktikan melalui iman kita. Dan iman itu dibuktikan melalui perbuatan kita, itu melalui perubahan, pertobatan, dan pengudusan kita setiap hari yang mengerti, katakan amin. Untuk mengalami kelahiran baru, maka kita harus mengalami kematian dahulu, saudara. Kematian di sini maksudnya adalah kematian dari diri kita. Mati terhadap keinginan-keinginan duniawi kita. Mati terhadap ambisi kepentingan diri sendiri. Tidak terikat lagi dengan dosa-dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi kalau saudara masih terikat dengan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, ada orang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, mabuk-mabukan, main judi, membenci orang lain, merugikan orang lain, pacaran juga merusak pacarnya, atau juga merusak masa depan orang lain. Wah, ini orang, saudaraku, belum benar-benar mengalami kelahiran baru. Maka saudara harus insaf. Jadi kita, saudara, mesti mematikannya itu. Melepaskan diri dari kepentingan diri sendiri. Membebaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Ada banyak yang membuat kita terikat dengan dunia ini. Apa itu maksudnya? Apapun yang, orang yang terikat itu begini. Dia nggak bisa hidup tanpa itu. Itu terikat, saudara. Contohnya ada orang, dia nggak bisa hidup kalau tanpa baju-baju mahal. Dia nggak merasa berarti kalau nggak punya tas mahal. Atau dia nggak merasa berarti kalau tidak mabuk gitu ya. Dia tidak merasa punya harga diri kalau tidak merokok gitu. Ya, maksud saya di sini adalah ini sebuah ikatan gitu loh. Ada orang mengatakan, saudara, dia nggak bisa hidup tanpa itu. Jadi itu namanya terikat. Tapi kalau ada orang kan begini, kalau ada nggak apa-apa, nggak ada pun nggak masalah. Ada juga orang terikat dengan makanan, mesti makan itu, kalau nggak makan itu, wah, dia merasa nggak lengkap. Gitu. Jadi yang saya maksud di sini, kita nggak boleh terikat dengan apapun. Kita nggak boleh terikat dengan apapun, kita hanya bisa harus terikat dengan Allah. Katakan amin. Kita juga, saudara, harus melepaskan semua hak kita demi ketaatan kita dan ketaatan kita kepada kehendak Allah. Jadi seorang yang mengaku sudah lahir baru tetapi tidak mematikan dirinya, yang cenderung dikuasai oleh keinginan dosa, maka sesungguhnya ia belum mengalami kelahiran baru. Jadi ibadah kita hari ini, perayaan kita hari ini harus memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Apa artinya saudara merayakan perayaan Natal setiap tahun? Dari umur sejak kecil sampai tua nanti, tetapi Anda tidak mengalami kelahiran baru.
Dan sebagai bukti Anda sudah mengalami kelahiran baru, simpelnya adalah hidup yang lama sudah Anda tinggalkan dan saudara memiliki hidup yang baru. Yang dulu sukanya berkelahi, sekarang sudah menjadi belajar untuk selalu mengalah berdamai kepada orang. Dulu suka buruk-burukan orang, gosipin orang. Sekarang mengetupkan mulut, menjaga mulut, menjahit mulut dengan firman. Sehingga dia tidak berbicara apa yang tidak perlu. Itu perjuangan, itu membunuhnya itu tidak mudah, itu butuh kesungguhan, kerja keras, dan butuh waktu. Terserah saudara, sekarang apa kelemahan saudara? Jangan saudara berpikir, semua yang hadir hari ini seberapa kelihatan sucinya pun saudara. Dan termasuk saya. Termasuk kelihatan sebegitu alim, sebegitu kalem, sebegitu, kalau bahasa Spanyol, sebegitu badianya, sebegitu sucinya kita kelihatan di mata orang. Engkau masih punya tabiat keburukan, hal yang perlu engkau bereskan setiap hari. Jangan saudara pikir orang yang diam-diam itu saudara tidak punya kesalahan. Ada orang diam tapi dia memikirkan hal yang buruk. Ada orang diam tapi menilai orang, menghakimi orang di pikirannya. Memang gak di ngomong sama orang, tapi di pikirannya. Itu juga saudara dilihat Tuhan. Maka kita mesti dibebaskan dari hal itu. Itu sebabnya saudara, dalam zaman perjanjian lama, pada masa hukum Taurat, seorang akan sulit menundukkan diri kepada kehendak Tuhan dengan hidup tidak bercacat atau dengan hidup tanpa bercacat dan tanpa bercela di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena memang hukum Taurat tidak cukup, atau hukum Taurat tidak mampu membawa orang kepada kesucian sesuai dengan standar Tuhan. Jadi hukum kan gak pernah bisa mengubah orang. Ya, hukum itu nggak bisa mengubah. Hukum itu hanya mengatur, hanya menghentikan. Hukum tidak bisa mengubah. Dia hanya mencegah, dia hanya mengatur, dia hanya menghentikan. Gitu. Jadi contohnya gini, orang yang mencuri kan akan dihukum di penjara. Jadi hukuman itu tidak akan mengubah. Hukum itu tidak mengubah. Hukum itu hanya nanti. Jadi ibaratnya kan nggak ada sih. Kan ada hukum kalau mencuri nanti saya di penjara. Itu tidak membuat dia jadi bertobat. Kecuali kalau di penjara kan dia dikhotbahin, dia diberi efek jerah kan, itu kan dia belum tentu dia sebenarnya tidak punya niat mencuri, tapi cuman takut mencuri karena nggak mau lagi mengalami hal itu. Tapi orang yang bertobat itu maksudnya gimana? Orang bertobat itu nggak niat pun tidak ada lagi gitu. Jadi saudara kan belum tentu tidak pencuri hanya karena tidak mencuri. Ada orang sebenarnya niat mencuri, ngambil punya orang, tapi takut ketahuan, takut ditangkap, takut malu. Nah itu kan belum bertobat. Tapi orang yang bertobat itu sama sekali nggak ada niat. Nggak ada niat sama sekali. Nggak berniat sama sekali. Itu orang yang sudah benar-benar berubah dan bertobat. Sama seperti contohnya saudara nikah oleh Tuhan. Anda tidak berzina. Bukan karena saudara tidak pernah tidur dengan bukan pasanganmu. Tapi kan belum tentu saudara sudah bebas dari spirit perzinahan. Tapi orang yang bebas dari spirit perzinahan itulah mikir di dalam pikirannya pun sudah enggak. Apa masa bisa Pak? Itulah Yesus Kristus. Maka dia jadi teladan kita. Tapi kan kita masih ada yang mikir sih iya. Cuman kan enggak punya kesempatan untuk melakukannya atau takut hukuman secara moral, hukuman secara sosial. Maka enggak melakukan. Nah itu kan belum bertobatan. Itu hanya karena kita takut hukum. Maka hukum tidak pernah bisa membuat kita menjadi orang yang berperilaku
tidak bercacat, tidak bercela atau menjadi suci dan kudus. Makanya Kristus yang lahir, yang melakukan kehendak Bapa dengan taat sampai mati, itulah menjadi kesempatan kepada kita, anugerah kepada kita untuk mengalami kelahiran baru dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Maka dialah menjadi teladan kita, sekaligus adalah pribadi yang mengubah kita melebihi hukum Taurat. Karena Kristus bisa mengubah sampai kepada kedalaman hati kita, kepada batin kita, sampai kita benar-benar mengalami kesempurnaan di dalam Dia. Tentu bukan kekuatan kita, tapi kekuatan firman oleh Roh Kudus dan melalui keteladanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Semoga saudara mengerti apa yang saya maksud. Maka peristiwa Natal adalah jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk mengalami kelahiran baru. Dan melalui ketaatan kita kepada Kristus, seperti Kristus taat kepada Bapa, pada akhirnya kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akan terus mengalami pembaharuan. Figur atau keteladanan Kristus yang menjadi perhatian kita, menjadi fokus kita, jangan yang lain. Maka kalau saudara menjadikan yang lain, contohnya pendeta, pelayan, orang baik, Anda bisa kecewa sebab mereka masih punya kelemahan. Tapi kita mesti menjadikan Kristus menjadi teladan kita dalam kesuciannya, dalam kekudusannya, dalam karakternya, dalam perilakunya, dalam perbuatannya, dalam kesabarannya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan Yesus menjadi sempurna, dan itulah yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Tanpa kelahiran Kristus, tidak mungkin akan ada jalan untuk mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Karena itu sangatlah tepat saudara, bahwa makna perayaan Natal adalah jalan untuk bagaimana kita mengalami kelahiran baru. Yang menjadi pertanyaan dan renungan kita hari ini adalah, sudahkah saudara lahir baru? Sudahkah Kristus lahir di hatimu? Sudahkah kita mengalami kelahiran baru? Ini pertanyaan dan saudara jawab dalam hatimu. Hari ini kalau saudara belum mengalaminya, datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, aku mau mengalamimu secara pribadi. Kalau saudara sudah mengalaminya, terus bertumbuh sampai saudara mengalami kedewasaan, menuju kepada kesempurnaan Kristus. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir hari ini. Firman yang kami dengar, bagaimana kelahiran-Mu merupakan penggenapan dari apa yang Kau janjikan. Dan kelahiran Kristus adalah merupakan kabar keselamatan, bahwa kami mengalami keselamatan dalam Kristus. Dan kelahiran Kristus adalah bagaimana kami memiliki jalan kepada kelahiran yang baru, supaya kami diperbaharui hari demi hari. Umat-Mu semuanya Tuhan, ajar mereka memahami apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, supaya mereka benar-benar hidup dalam kebenaran-Mu. Biar Natal ini Tuhan bukan cuma sebuah perayaan biasa, bukan sebuah ibadah biasa, bukan cuma sebuah liturgi, tapi perayaan Natal ini sebuah sukacita besar, karena sebuah pengalaman pribadi di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berdoa kepada saudara khususnya pada Natal ini. Mohon semuanya kita angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dada saudara. Saya rindu kita semua berdoa. Mari angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Ikuti doa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus, pada hari ini aku rindu mengalami kelahiran-Mu di dalam hatiku. Tuhan Yesus, aku mau mengalami sukacita besar akan keselamatan yang Kau berikan kepadaku. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku. Lahirlah dalam hidupku, lahirlah dalam hatiku. Tuhan Yesus, ajar aku untuk taat kepadamu, supaya aku mengalami kelahiran baru,
mengalami hidup yang baru. Natal ini Tuhan menjadi sebuah momen di mana aku mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan pada saat ini buat semua kebaikan Tuhan. Lalu sebentar kami juga akan berikan persembahan kami. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Natal tanggal 25 Desember 2021. Saya percaya semua saudara tetap mengalami sukacita Tuhan, tetap pelihara iman, keyakinan, dan firman yang saudara dapatkan. Persembahan dijalankan dan saya berharap semua jemaat Tuhan boleh memberikan persembahan khusus Natal pada saat hari ini bagi yang tergerak, seberapapun yang tergerak dengan tidak terpaksa, dan saya berharap sudah memberi dengan sukacita. Pemberian saudara menjadi bukti bahwa saudara sadar apa yang Anda miliki berasal dari Tuhan. Sembari persembahan dijalankan, kita akan melihat cuplikan video klip berikut ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapat di jalan kehidupan,
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah kita pada penghujung acara kita pada saat hari ini. Terima kasih buat semua kehadirannya umat Tuhan. Terima kasih juga buat semua pelayan yang sudah melakukan tugas tanggung jawabnya, yang bekerja keras dengan segala kemampuan dan dalam keterbatasan, tetapi semua yang kita lakukan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan dan pelayan juga yang mendukung pelayanan kita terus dalam dana melalui persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan mingguan. Dan saya berharap semua kita terus bertumbuh dalam Tuhan dan terus akan mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita akan mengakhiri pertemuan kita, ibadah kita pada saat hari ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan acara-acara yang lainnya di tempat masing-masing, seperti apa yang mungkin sudah disediakan para pelayan, dan kiranya semua kita lakukan dengan tertib, dengan teratur, dan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Tadahkan kedua tanganmu, terima dan bawalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya, dan juga selamat menyongsong tahun baru, tahun 2022. Doa kita, kiranya Tuhan terus menyertai kita dan melakukan perkara-perkara yang besar atas kehidupan kita. Sekali lagi, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry